Akan Anda lakukan jika menemukan tumpukan uang bernilai miliaran rupiah? Tentunya Anda akan tergoda untuk mengambilnya, kemudian menikmati uang miliaran itu, bukan? Bagi sebagian orang, uang merupakan sumber kesenangan dan kebahagiaan. Namun bagi ketujuh orang berikut ini, karena berbagai alasan, mereka menolak uang dengan jumlah yang sangat besar tersebut dan memilih tetap hidup dengan keadaan yang mereka miliki sebelumnya. Seperti apa kisah mereka yang telah menolak uang sebanyak ini? Berikut 7 orang yang menolak uang miliaran rupiah versi On The Spot. Jeffrey Van Middlebrook, seorang ilmuwan asal Silicon Valley, Amerika Serikat ini menolak uang sebanyak 60 juta dolar atau setara 594,5 miliar rupiah. Jeffrey adalah ilmuwan yang menemukan cara untuk menguraikan gas beracun dengan alat yang diciptakannya pada tahun 2006 lalu. Dengan alat ini, ia dapat mengubah dan menetralisir gas sangat berbahaya hasil buangan dari mesin industri. Tentu saja, desainnya ini akan sangat berguna bagi lingkungan dan menghasilkan keuntungan secara materi. Namun pada tahun 2011 lalu saat pemerintah Cina memberikan penawaran untuk hasil ciptaannya ini seharga 594,5 miliar rupiah, ia menolaknya. Rupanya sikap kemanusiaannya telah mendorong Jeffrey Van Middlebrook untuk menolak tawaran yang sangat menggiurkan tersebut. Menurutnya, sikap pemerintah Cina bertentangan dengan prinsip moral yang diyakininya. Jeffrey menganggap pemerintah Cina membiarkan terjadinya pengambilan organ tubuh sekitar 10.000 terpidana mati yang telah dieksekusi oleh sebuah rumah sakit militer di negara itu. Dua rockstar asal Amerika Serikat bernama Billy Gibbons dan Dusty Hill masuk dalam daftar orang yang menolak uang miliaran rupiah berikutnya. Mereka adalah rockstar yang terkenal dengan janggut khasnya yang sangat panjang. Hal ini membuat sebuah perusahaan pisau cukur ternama menawari mereka untuk menjadi bintang iklan dalam media promosi mereka berikutnya. Tidak tanggung-tanggung, uang senilai hampir 20 miliar rupiah telah disiapkan untuk mereka. Namun Gibbons dan Hill dengan tegas menolaknya. Mereka menganggap janggut yang telah tumbuh dan dirawat hingga mencapai dada ini merupakan aset dan ciri khas mereka yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Hasilnya, mereka menolak tawaran menggiurkan tersebut dan keduanya tetap memiliki ciri khas janggut panjangnya. Seorang ahli matematika asal Rusia bernama Grigory Perelman dikenal sebagai seorang jenius yang memberikan berbagai kontribusi dalam bidang geometri Riemannian dan juga topologi geometri. Tercatat pada tahun 1994 dan 2003, ia telah mampu memecahkan sebuah masalah di bidang geometri yang sudah bertahan sejak tahun 1904 silam. Atas prestasinya ini, berbagai macam undangan untuk memberikan penghargaan pun datang kepadanya. Pada tahun 2006, ia dianugerahi sebuah penghargaan bernama Fields Medal yang dianggap sebagai penghargaan tertinggi yang diterima oleh seorang matematikawan. Namun Perelman tidak hadir pada kongres tersebut. Ia bahkan menolak menerima penghargaan yang akan diberikan. Padahal selain penghargaan, Perelman berhak atas hadiah uang sebesar 9,9 miliar rupiah. Ia beralasan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dibatasi oleh nilai tertentu atau sejumlah uang berapapun besarnya. Baginya, uang bukanlah segalanya. Kali ini, seorang artis cantik asal Amerika Serikat bernama Lindsay Lohan ada dalam daftar orang yang menolak uang miliaran rupiah selanjutnya. Peristiwa ini terjadi saat Lohan ditawari untuk menjadi model sampul sebuah majalah khusus pria dewasa dengan bayaran mencapai 10 miliar rupiah. Meski kerap melakukan berbagai aksi kontroversial, Lindsay ternyata menolak tawaran yang diberikan oleh sebuah majalah. Alasannya, ia tidak mau kemolekan tubuhnya menjadi konsumsi publik. Saat pihak majalah tersebut menaikkan jumlah uang yang ditawarkan hingga mencapai 20 miliar rupiah, Lindsay tetap pada pendiriannya.
tengah melakukan aktivitasnya sebagai seorang pekerja di tempat pembuangan sampah di Jepang, seorang pria tiba-tiba menemukan tas berukuran besar berisikan uang sebanyak 1,15 miliar rupiah. Selain itu, ia menemukan banyak sobekan uang kertas lainnya yang telah hancur akibat cabikan mesin penghancur sampah di tempat itu. Alih-alih mengambilnya, pria ini justru melaporkan temuannya ini ke kantor polisi. Ia berkeinginan agar uang ini dapat ditemukan kembali oleh pemiliknya. Diduga uang tersebut sengaja disembunyikan pemiliknya di sebuah sofa yang tanpa sengaja sofa tersebut dibuang. Dalam sebuah perjalanan melewati pegunungan di perbatasan Yaman, seorang pria asal Arab bernama Saleh Musfer Al-Ghamdi menemukan sebuah batu yang diyakininya sebagai batu sijil. Pada masa lalu, batu sijil adalah batu yang dibawa oleh burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha di Yaman. Setahun kemudian, seseorang memberikannya sebuah penawaran untuk membeli batu tersebut dengan harga sekitar 40 miliar rupiah. Dikatakan oleh Saleh Musfer Al-Ghamdi, batu tersebut sangat identik dengan ciri-ciri yang diceritakan Al-Quran tentang pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Batu tersebut memiliki berat 131 gram dan diperkirakan telah ada sejak 1442 tahun lalu. Saleh Musfer Al-Ghamdi mengatakan bahwa ia menemukan batu ini tepat sehari setelah ia bermimpi bertemu dengan ayah dan kakeknya yang telah wafat. Karena alasan inilah ia enggan menjual batu tersebut dan menolak tawaran menggiurkan senilai 40 miliar rupiah. Seorang pensiunan asal Jerman berusia 70 tahun berhasil memenangkan lotre dengan total hadiah mencapai 27,4 miliar rupiah. Ia mendapatkan kemenangan ini setelah ia mencoba mengikuti kebiasaan istrinya membeli lotre setiap pulang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa diduga, sang kakek justru menolak hadiah tersebut. Sang kakek beralasan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang sebanyak itu. Meski panitia yang mengadakan undian terus memaksanya untuk menerima hadiah tersebut, sang kakek yang enggan dipublikasikan namanya ini tetap menolak hadiah yang menggiurkan tersebut. Pemirsa, itulah 7 orang yang menolak uang miliaran rupiah versi On The Spot.